Jangan main-main, jangan main. 오케이 컷! 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Najwa Harudin Tabang dari kelas 9 Asalam. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu poster saya, yaitu Perjalanan Hidup Manusia. Perjalanan hidup manusia itu terbagi menjadi 13. Ada alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan berbagai macam lagi. Yuk kita simak seperti apa kelanjutannya. Nah, yang pertama itu adalah alam arwah. Alam arwah atau alam roh merujuk pada dimensi spiritual yang terletak antara kematian dan kehidupan akhirat. Istilah ini mencakup berbagai konsep dan keyakinan yang berkaitan dengan keadaan roh setelah kematian selama masa menunggu hari kiamat. Gak lucu ya, gak lucu. Lepasin gak? Ja, panggilin Ja. Sampai antu. Cang, datang Cang. JJ nyari ini. Gak usah gitu. Jahat besi. Jelangkung, datanglah. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung, datanglah. Jamal. Bokap gue, Bing. Ya, ngompol bocah. Dan yang kedua adalah fase kehidupan di alam rahim. Fase kehidupan janin yang berada dalam rahim ibu, di mana janin mengalami perkembangan fisik dan biologis. Selama fase ini, janin berada dalam perlindungan ibu. Dan yang ketiga adalah fase di mana kita sekarang berada, yaitu alam dunia. Alam dunia adalah tempat kehidupan manusia, di mana mereka menjalani kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan lingkungan, dan melakukan amal perbuatan. Ini adalah dunia fisik yang bersifat sementara dan berbeda dengan kehidupan akhirat yang lebih kekal. Dan yang keempat adalah kehidupan setelah alam dunia, yaitu alam kubur. Alam kubur dalam Islam adalah fase antara kematian dan hari kiamat, di mana roh atau jiwa mengalami keadaan yang sesuai dengan amal perbuatan mereka selama hidup di dunia ini. Konsep ini sangat penting dalam ajaran Islam dan pemahaman tentangnya, mempengaruhi sikap umat Islam terhadap kehidupan, kematian, dan kehidupan setelah mati. Dan yang kelima adalah kehancuran alam semesta. Apakah kehancuran alam semesta itu? Kehancuran alam semesta atau kiamat kubra ditandai dengan tiupan trompet sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil yang pertama. Tiupan yang pertama akan mengakibatkan seluruh makhluk yang memiliki kehidupan akan mati, termasuk dunia, malaikat, setan, iblis, dan malaikat Israfil sendiri. Sedangkan tiupan yang kedua itu membangkitkan jiwa-jiwa yang telah mati. Dan yang keenam adalah hari kebangkitan. Fase kebangkitan manusia dari alam kubur adalah Yaumul Ba'ts. Hari kebangkitan tersebut termasuk ke dalam salah satu fase yang terjadi di hari kiamat nanti. Hal ini dibahas dalam berbagai dalil, salah satunya ayat dalam Al-Quran. Dan yang ketujuh adalah Padang Mahsyar. Padang Mahsyar adalah tempat di mana semua amal perbuatan manusia akan diungkapkan dan dihitung. Menurut ajaran Islam, pada saat itu setiap individu akan dihadapkan pada catatan amal perbuatannya yang telah dicatat oleh dua malaikat penjaga. Dan yang kedelapan adalah syafaat. Syafaat adalah upaya untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara-perantara hambanya yang diberikan otoritas. Dan yang kesembilan adalah hisab.
Yaumul Hisab adalah hari perhitungan yang menjadi tempat dilakukannya perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Sekecil apapun perbuatan yang pernah dilakukan manusia, baik itu amal kebaikan ataupun keburukan, semuanya akan diperhitungkan dengan adil di akhirat. Yang ke-10 adalah penyerahan catatan amal. Catatan amal adalah sebuah kitab yang mencatat seluruh tindakan-tindakan baik dan buruk manusia dan akan diberikan kepadanya kelak di akhirat. Berdasarkan riwayat, terdapat 2 malaikat yang berada di bahu kanan dan kiri setiap manusia, di mana 2 malaikat itu akan mencatat amal kebaikan dan keburukan kita selama hidup di dunia. Dan yang ke-11 adalah mizan. Mizan adalah timbangan amal. Sebab itu Yaumul Mizan adalah hari penimbangan antara perbuatan baik dan buruk manusia sewaktu di dunia yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang ke-12 adalah telaga. Telaga atau telaga Kausar diartikan sebagai telaga yang terletak di surga. Keyakinan umat muslim adalah bahwa ketika terjadi hari pengadilan terakhir, saat orang akan dibangkitkan, mereka menjadi sangat haus dan sangat ingin minum sesuatu dalam situasi sangat genting. Mereka akan diberikan minum dari sebuah telaga yang bernama Telaga Kausar. Telaga ini merupakan salah satu kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Telaga Kausar ini adalah bagi siapa saja yang meminum air darinya, maka mereka tidak akan pernah merasakan haus lagi. Dan yang terakhir adalah sirat. Sirat berarti jembatan, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sirat bermakna jembatan. Secara terminologi, as-sirat adalah jembatan di akhirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang harus dilewati umat manusia untuk menuju surga. Di siratlah kita mengetahui apakah kita masuk surga atau neraka. Surga merupakan tempat kembali bagi orang-orang beriman. Keindahan surga digambarkan dalam banyak dalil Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga sebagai tempat untuk berkumpulnya orang-orang beriman dan bertakwa. Kelak di akhirat, surga menjadi tempat tinggal abadi. Sebaliknya, neraka adalah tempat bagi orang-orang musyrik dan kafir. Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim menyebutkan bahwa neraka memiliki 7 macam nama, yakni Jahannam, Laza, Utamah, Sa'ir, Sakar, Jahim, dan Hawiyah. Setiap neraka ini dipercaya memiliki siksaan yang berbeda-beda. Pohon berduri atau Al-Dari dan Al-Zakum merupakan makanan para penghuni neraka. Mungkin sekian video presentasi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kurangnya datang dari saya sendiri dan lebihnya datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Dadah.